saya adalah seorang food anthropologist. Kerjaan saya itu kerjaan saya itu riset gitu. Jadi saya keliling-keliling Indonesia untuk meneliti makanan-makanan Indonesia dan biasanya saya mendokumentasikan itu. Nah, setiap kali pergi-pergi ke setiap daerah gitu, selalu misalnya pergi ke tempat makan, selalu menemukan kecap di atas mejanya. Dan biasanya kecap-kecap itu endemik gitu ya. Jadi kita cuma bisa nemuin kecap itu tuh di kota dekat dengan pabriknya gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari pabriknya. Nah, awal perjumpaan saya sebenarnya sama kecap SH itu ketika ada satu kerabat saya menikah sama orang Cina Benteng gitu. Nah, terus eh, setiap kali ke Tangerang itu selalu bawa kecap SH satu kardus gitu. Oleh-olehnya itu kecap SH gitu. Terus dicobain, wah enak banget gitu. Dan sampai saat ini sih buat saya, kalau saya ditanya dari semua kecap yang ada di Indonesia favoritnya mana, saya paling cocok kecap SH tapi yang orange. Dia nggak pernah hadir sebagai superhero nya gitu, tapi dia selalu ada di setiap hidangan. Kalau kita ngomongin sejarahnya, beberapa buku menulis bahwa kecap ini hadir berbarengan dengan kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia untuk berdagang. Ketika mereka menetap di Pulau Jawa, mereka membawa pengetahuan, salah satunya adalah pengetahuan membuat tahu, membuat kecap, olahan-olahan kedelai. Jadi kecap yang pertama hadir ke Indonesia itu asalnya asin. Baru kemudian para pedagang Cina ini beradaptasi karena ternyata kecap asin itu nggak laku di Indonesia, nggak cocok sama selera masyarakat di Indonesia. Nama saya Herdan Hendra, saya perwakilan dari Kecap Manis Benteng Esa di Tangerang. Berbicara tentang kecap manis tidak lepas dari pengaruh Tiongkok. Kecap itu adalah berupa fermentasi dari daging atau ikan yang diawetkan untuk diambil sarinya. Nah, seiring dengan waktu berkembang, ditemukanlah fermentasi dari kedelai yang mungkin pada waktu itu secara harga lebih murah, lebih bisa dijangkau. Nah, kemudian berkembang sampai muncullah kecap asin. Kemungkinan pada era itu, kecap asin itu tidak terlalu familiar, tidak terlalu cocok dengan lidah orang Jawa pada waktu itu. Mereka lebih suka dengan tone manis. Akhirnya mereka coba mencampurkan dengan gula merah. Jadi gula merah adalah salah satu komoditi dagang yang cukup besar di Pulau Jawa gitu. Dicampurkan dan ternyata itu cocok gitu. Jadilah kecap manis. Satu hal yang menarik buat saya ketika saya datang ke beberapa pabrik kecap gitu, bahwa industri kecap ini seluruh bahan bakunya tuh bisa termanfaatkan dengan baik. Jadi nggak jadi limbah gitu. Jadi kedelainya setelah difermentasi direndam airnya jadi kecap asin. Kalau misalnya nggak dipisah dia jadi tauco, kalau dipisah jadi kecap asin, dan kedelainya jadi ampas kecap. Ampas kecapnya bisa dimakan. Kecap asinnya bisa dijual menjadi kecap asin ataupun dicampur dengan gula merah jadi kecap manis. Jadi hampir nggak ada limbah ya dari pengolahan ini. Kecap itu kan kalau secara umum bisa digunakan dengan dua cara ya. Artinya untuk di awal itu sebagai bumbu makanan, dan yang kedua adalah sebagai teman cocolan, itu dipakai di akhir. Kedua-duanya artinya dari sisi di awal, pemakaian di awal sebagai bumbu makanan, dan juga sebagai dipakai di akhir sebagai teman pendamping seperti cocolan atau untuk sebagai di penambahan pada sebuah hidangan. Nah, dari dua ini tuh kita bisa lihat gimana kecap ini punya peran yang cukup penting dalam kuliner Indonesia gitu. Karena banyak utamanya makanan-makanan yang goreng-gorengan itu biasanya cocolannya kecap. Atau misalnya kita pergi ke setiap sudut kota yang ada pedagang kaki lima gitu ya, makanan-makanan murah yang bisa kita temukan dengan cepat itu. Kecap selalu hadir gitu. Kecap manis itu bukan hanya sebagai bumbu dapur aja, tapi ia adalah merupakan dari sebuah identitas kuliner di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia nggak akan pernah lepas dari kecap. Tidak akan pernah lepas dari kecap. Selalu mengkonsumsi kecap.
Nggak punya duit pun makan nasi kerupuk sama kecap. Itu kan alasannya. Masakan yang sama, resepnya berbeda, resep yang sama, tapi nggak pakai kecap yang sama, jatuhnya beda. Makanya itu adalah sebuah identitas. Kecap Esa ini berdiri sejak 1920, diawali oleh kakek buyut saya pada waktu itu. Beliau awalnya sih mungkin setahu saya ya, dia itu seperti pada umumnya dia pasti bekerja dulu, dia belum buat kecap di pabrik lain. Nah, setelah pas keluar dari situ, dia membuka usaha. Nah, sebenarnya waktu itu dia membuat kecap itu untuk melengkapi barang dagangan dia. Pada waktu itu dia mempunyai toko kelontong atau toko minuman pada era kolonial Belanda yang namanya PND atau Provision or Dranken. Itu sebutan untuk toko pada waktu itu. Nah, dia itu membuat kecap untuk melengkapi barang dagangan dia. Merek yang dia pertama kali itu bukannya Esa, tapi merek Xionghin. Nah, Xionghin ini mempunyai arti, Xiong ini adalah nama Chinese dia, Lo Chit Xiong. Dan Hin ini adalah dialek Hokkien yang artinya kemakmuran. Artinya si Lo Chit Xiong ini ingin supaya si Esa kecap Xionghin ini dapat berkembang terus sampai ke anak cucu. Orang dulu itu kan berbelanja untuk membeli kecap itu waktu belum ada kemasan, mereka tuh membawa wadah sendiri. Nah, kita sebagai penjual itu menaruh kecapnya di sini, di gentong ini. Nah, mereka si pembeli itu membawa wadah sendiri, bisa berubah mangkok atau gelas atau wadah lainnya. Ya kan, dia jualnya tuh pakai kendi-kendi gitu, jual pakai kendi-kendi, nggak ada botol dulu, orang belinya tuh pakai kendi gitu kan, diisi kayak gitu. Lama-kelamaan bertransformasi kan, akhirnya menjadi kecap Esa yang sekarang. Jadi kecap Esa itu memang adalah bagian dari sejarah kecap manis di Nusantara kayak gitu kan, dimana dia tuh awalnya adalah kecap asin yang kemudian diubah menjadi rasa manis karena selera dari orang lokal kayak gitu. Dulunya SH juga bikin kecap manis. Ini sebenarnya menarik karena kecap SH ini kalau utamanya di Tangerang gitu kayaknya, walaupun ada beberapa produsen kecap ya di Tangerang, ada kecap Benteng yang lain gitu, tapi kayaknya pedagang-pedagang tuh kalau pakai kecap SH gitu kan. Jadi yang paling cocok kayaknya ya sama selera masyarakat di Tangerang. Beda sama di Jawa Tengah gitu yang lebih suka yang pekat, manis gitu. Dengan rempah-rempahnya juga yang berbeda dari di Tangerang. Emang kecap ini berasal dari China dulunya, cuman dia berbaur dengan warga lokal yang ada di Indonesia dan rasanya itu mengikuti warga lokal. Ada ciri khasnya gitu ya. Masyarakat Tangerang itu mencintai kecap lokalnya. Mungkin ada beberapa daerah yang ada kecap lokalnya, tapi mereka nggak pakai. Mereka pakai yang ada di supermarket kayak gitu. Tapi orang Tangerang ini hebatnya, yang bukan Cina Benteng pun dia pakai kecap SH. Jadi sudah melekat di kehidupan masyarakat kota Tangerang seperti itu. Kecap SH ini kan sudah menjadi ibaratnya budaya Tangerang dan sebagainya. Jadi kita perlu bangga juga nih, ada kuliner dari Tangerang, yaitu kecap SH yang sudah mungkin sejarahnya sangat panjang, bisa bertahan sampai sekarang, sudah menjadi kuliner khas Tangerang. Jadi kita harus bangga memperkenalkan kecap SH itu sebagai kuliner dan budayanya masyarakat kota Tangerang. Jadi baik masakannya ya, tadi bakso, somai, kemudian ketupat tahu, ya ketoprak, indang bandeng, itu sendiri sudah adalah produk dari penyatuan dua budaya itu gitu. Ditambah dengan kecap manis tadi juga adalah penyatuan dua kebudayaan. Jadi dari masakannya sendiri udah kelihatan jelas bahwa ini adalah akulturasi, menggabungkan dua kebudayaan menjadi sebuah produk baru yang unik yang nggak ada di tempat lain. Kalau misalnya orang Tangerang pasti kalau misalnya masak gitu ya, pakai kecap SH, misalnya bacang, terus pindang bandengnya juga pakai kecap SH. Jadi apa-apa yang pakai kecap itu pasti pakai kecap SH. Dan misalnya makanan sehari-hari nih, telur ceplok, masak telur ceplok. Nah itu pakainya juga kecap SH, kayak gitu. Banyak sekali makanan-makanan, terutama makanan khas Cina Benteng yang ada di Tangerang oleh kecap manis. Banyak sekali makanan-makanan yang memang sangat menjadi ciri khas warga kota Tangerang. Seperti contohnya ikan cengcuan adalah salah satu makanan yang memang menjadi ikonnya kota Tangerang, terutama Cina Benteng. Sebenarnya cengcuan itu kan makanan
khas Tangerang ya boleh dibilang kan zaman dulu ya. Tapi memang makanan ini juga memang langka, jadi mungkin orang awalnya pengen coba-coba. Tapi ternyata mungkin banyak yang cocok juga. Kalau cengcon kan dari ciri khasnya tuh tauco. Tauco Tangerang dengan tauco lain, daerah lain memang beda ya. Kayaknya dari tauco sama jahe itu yang bikin ikan cengcon itu rasanya beda. Kalau kecap PSH itu kan sebagai penunjang ya, jadi nggak semua makanan itu menggunakan kecap PSH. Kayak misalnya mau cocolan, itu saya selalu pakai kecap PSH. Jadi kalau kecap yang dicocol tuh kecap PSH. Tapi kalau misalnya buat bikin bacem gitu, saya nggak bisa pakai kecap PSH karena dia kurang pekat gitu ya. Saya pakai kecap lain, biasanya pakai kecap merek dari daerah Jawa, misalnya Mirama, atau misalnya kecap jempol dari Lasem gitu, atau kecap lele dari Pati misalnya. Nah itu cocok buat bacem-bacem. Tapi kalau buat cocolan tuh kecap PSH sih paling cocok. Ketika kita main ke luar Tangerang ataupun di mana dan kita mencoba masakan dari tempat yang kita kunjungin, kayak contohnya bakso di Jakarta atau apa, notice pertama kali yang membuat bedanya itu adalah di bagian kecapnya. Jadi di situ sih, jadi tahu pertama kali kecap PSH itu ya udah dari kecil sih. Belilah dari industri yang ada di sekitar teman-teman, karena dengan itu dia juga bisa menghidupkan, dengan kegiatan itu dia bisa menghidupkan ekonomi di sekitar lingkungannya ya. Jadi dampak dari jajannya dia itu berdampak sama orang-orang di sekitarnya. So, tugas gua dan tugas kita semua adalah memperkenalkan ke generasi selanjutnya bahwa kecap itu emang sangat penting gitu loh untuk makanan sehari-hari, supaya Gen Z sekarang ini kalau makan ya nggak hanya rice bowl dengan atau nggak junk food atau nggak fast food aja gitu. Mungkin sebagai kuliner gitu ya, penambahan bumbu pada masakan. Juga kecap PSH ini sudah menjadi kayak budaya juga, budaya dalam sehari-hari masyarakat, bukan cuma Cina Benteng, tapi masyarakat Tangerang. Itu adalah bentuk dari bagaimana SH itu meskipun jadul, lawas, tapi dia nggak mau nggak mau untuk tetap di titik yang sama. Itulah yang membuat kenapa kecap Benteng ya, kecap yang berada di daerah Benteng, daerah Tangerang itu yang bertahan lama, salah satunya adalah SH sampai titik ini. Karena mungkin kan pada zaman saat itu mungkin pekerja pasti kan kecap PSH ini jadi tempat buat orang nyari kerja ya, atau bagaimana, karena kan dia pabrik yang cukup besar gitu, makanya orang-orang di Tangerang tuh peduli juga gitu loh. Jadi kayak terima kasih juga ke kecap PSH ini, apalagi dia jadi sekarang kan jadi warisan budaya yang ada di Tangerang khususnya. Jadi faktor dari warga Tangerang juga mendukung si kecap PSH ini sih, dan hampir berapa persen mungkin orang di Tangerang ya suka kecap PSH gitu. Untuk para Gen Z, kita populerkan kecap manis karena ini adalah produk asli dari Indonesia, kita perkenalkan sampai ke kancah internasional. Dia nggak pernah hadir sebagai superhero-nya gitu, tapi dia selalu ada di setiap hidangan gitu.